Kalau fakta ini masih diabaikan, maka kebutaan bukan cuma sekedar fisik, tapi juga hati dan pikiran. Dunia saat ini sedang menyaksikan suatu fenomena supranatural yang menyebar luas. Ada mimpi, penglihatan, dan perjumpaan langsung dengan sosok yang paling dibenci oleh banyak orang, tapi justru mengubah hidup banyak orang. Nah, fenomena ini telah terjadi pada ribuan, bahkan bisa jutaan orang, karena nggak semuanya tercatat, terutama di dunia non-Kristen. Jika ini cuma ilusi atau kebetulan, kenapa kesaksian mereka begitu seragam? Kenapa orang-orang itu bisa berubah ketika mereka mengalami perkara supranatural? Mereka bukan dari orang yang sama, tapi dari berbagai latar belakang yang berbeda dan negara yang berbeda, tapi mengalami perjumpaan dengan pribadi yang sama. Orang-orang yang mengalami perjumpaan ini bukan sembarangan orang. Mereka adalah pemimpin agama, kaum intelektual, atau bahkan militan yang sebelumnya membenci kekristenan. Tapi setelah mengalami mimpi atau penglihatan tentang Yesus Kristus, hidup mereka berubah drastis. Mereka meninggalkan keyakinan mereka yang lama, meskipun itu berarti mereka harus kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan nyawa mereka terancam. Jika Yesus cuma manusia biasa atau sekedar seorang nabi, bagaimana mungkin ia terus menampakkan diri kepada orang-orang di seluruh dunia berabad-abad setelah kematiannya? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Namun, kalau ada tuduhan bahwa semua berita itu adalah kebohongan, propaganda, atau sekedar halusinasi, coba pikir. Orang-orang ini mengalami transformasi radikal yang dulunya mereka membenci Kristus, tapi mereka diubahkan setelah pengalaman supranatural itu. Mereka menjadi pemberita Injil yang tidak takut mati untuk Kristus. Nah, ada beberapa contoh yang akan saya berikan. Ini hanya 5 contoh saja, karena sebenarnya masih banyak, atau mungkin bisa ribuan contoh, tapi saya berikan hanya 5 saja. Pertama ada Rivka Berry, seorang gadis non-Kristen asal Sri Lanka yang tinggal di Amerika. Ia mengalami mimpi di mana Yesus menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Setelah menerima Kristus, keluarganya mengancam akan membunuhnya, sehingga ia melarikan diri dan mencari perlindungan di gereja, tapi hidupnya benar-benar diubahkan. Lalu ada Howard Storm, seorang ateis yang mengalami pengalaman mendekati kematian. Ia mendapatkan dirinya dalam kegelapan yang mengerikan. Dalam keputusasaannya, ia berseru kepada Yesus dan seketika cahaya terang muncul menyelamatkannya. Setelah itu ia meninggalkan ateismenya dan menjadi seorang pendeta. Lalu berikutnya Jeff Harshbarger, dulunya adalah seorang pemuja setan. Saat melakukan ritual, ia mendengar suara yang berkata, "Jeff, aku mengasihimu." Cahaya terang itu muncul, dan ia merasakan kuasa gelap yang mengikatnya mulai lepas. Kini ia melayani dalam pelayanan pembebasan bagi mereka yang terjerat dalam satanisme. Lalu ada Sundar Singh, seorang pemuda Sikh yang membenci kekristenan. Ia pernah berdoa agar Tuhan sejati menampakkan diri kepadanya. Dan malam itu, Yesus benar-benar datang dalam cahaya terang dan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sejak itu ia menjadi penginjil keliling yang dikenal dengan sebutan Rasul dengan jubah kuning. Lalu yang gak kalah hebohnya, ada seorang rabi Yahudi yang sangat disegani dan dihormati, namanya Rabi Yitzhak Kaduri. Sebelum wafat, ia mengatakan bahwa Mesias telah menampakkan diri kepadanya. Setelah kematiannya, sebuah catatan yang ia tinggalkan mengungkapkan bahwa nama Mesias adalah Yehoshua alias Yesus. Kesaksian-kesaksian ini bukanlah sekedar cerita, melainkan bukti nyata bahwa Yesus telah bangkit dan dia hidup serta terus bekerja. Jika Yesus cuma nabi biasa, kenapa ia terus menampakkan diri dan mengubah hidup begitu banyak orang? Jawabannya jelas, Yesus adalah Tuhan dan hanya melalui dia ada keselamatan. Dan jika pesan ini sampai kepadamu, maka kamu ditantang untuk mengambil keputusan. Maukah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ingat, keputusanmu menentukan kekekalanmu. Amin.